Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit yang menular, diantaranya penyakit kulit. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan sama-sama melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, pembelajaran selanjutnya adalah tentang penyakit muntaber, yaitu penyakit yang menular. Apa itu muntaber? Nah, mungkin anak-anak sekarang pernah mendengar ya. Muntaber adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Nah, jadi penyakit muntaber ini karena menyerang di saluran pencernaan kita, khususnya lambung, usus besar dan usus kecil. Muntaber dapat disebabkan oleh virus norovirus. Nah, namanya virus norovirus atau bakteri Escherichia coli. Agak susah-susah sedikit nyebutnya nih. Muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri. Nah, jadi dalam muntaber ini dia bisa menyerang saluran pencernaan kita. Penyebabnya adalah virus ya, atau bakteri Escherichia coli ya. Nah, di dalam muntaber ini juga nanti ketika kita terjadi muntaber atau muntah dan berak, itu banyak terjadi, kita biasanya berak-berak ya, muntah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, biasanya kejadian-kejadian seperti ini sangat rentan bagi kita semuanya, khususnya untuk anak-anak. Nah, jadi dalam memperhatikan virus ini atau penyakit ini ada beberapa gejala ya. Gejalanya biasanya gejala muntaber biasanya muncul 2 atau sampai dengan 3 hari setelah terkena virus. Nah, seseorang yang terkena muntaber biasanya merasakan sakit perut. Jadi sakit perut kayak kita pengen buang air besar terus gitu kan. Mual, muntah dan buang air besar terus menerus. Kadang juga disertai dengan demam, menggigil dan sakit kepala. Ini yang harus kita perhatikan anak-anak sekalian ya. Jadi gejala-gejalanya ya, di antaranya sakit perut, mual, muntah dan buang air besar secara terus-menerus. Ini yang merupakan gejala dari penyakit muntaber. Kemudian selanjutnya adalah medianya, media penularannya atau sehingga bisa menularkan ke kita ya. Muntaber dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi virus muntaber. Nah, misalnya melalui makanan, air dan peralatan makanan, sanitasi air yang buruk serta lingkungan yang tidak bersih. Nah, ini merupakan media-media yang sering menyebabkan kita terjadinya muntaber ya, makanan yang tidak bersih, tidak higienis. Nah, seperti kita jajan. Ini yang salah satu bisa menyebabkan kita juga muntaber ini. Seperti jajan sembarangan ya, jajan yang di pinggir jalan yang kita tidak tahu kebersihannya. Ini sering kita lihat anak-anak sekalian, misalnya kayak beli sosis yang digoreng itu ya, yang dicelup dengan sausnya yang nggak tahu seperti apa gitu kan, minyaknya mungkin sudah beberapa hari, beberapa kali dipakai. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa muntaber ya. Airnya juga, sebelum kita beli minuman ya, kadang-kadang kita ya, anak-anak sekalian kadang-kadang kalau beli minuman nggak tahu seperti apa airnya, apakah sudah dimasak atau belum gitu kan. Dan juga peralatan makanan, piringnya seperti tadi ketika kita makan, piringnya sudah dicuci belum, cucinya sudah bersih atau belum, ketika dicuci membilasnya dengan air bersih atau seperti apa. Nah, ini merupakan media-media yang bisa menyebabkan kita terkena muntaber. Jadi Bapak harap ketika nanti jajan ataupun minum ataupun apa lainnya, coba diperhatikanlah kebersihannya ya. Jangan sampai jajannya dengan seenaknya, sembarangannya ya. Itu anak-anak sekalian. Kemudian pun cara pencegahannya tadi. Jadi tadi kita sudah melihat apa yang namanya gejalanya ya, penyakit muntaber, kemudian media penularannya seperti apa. Nah, sekarang cara pencegahannya. Jadi pencegahannya supaya muntaber ini tidak menyebar, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, tempat tidur kita ya. Kemudian lingkungan kita usahakan disapu ya. Atau anak-anak jangan-jangan sering nyapu atau tidak nih ya, menjaga kebersihan lingkungannya, bantu orang tuanya
ya. Kemudian air yang digunakan sehari-hari juga harus bersih, terutama air minum. Nah, ini kayak yang harus kita perhatikan juga. Kalau bisa air itu dimasak, ya. Seperti kita lihat mungkin banyak yang membeli minuman-minuman yang kita tidak tahu sudah dimasak atau belumnya. Mungkin kita beli di tempat penjual minuman, ya, tapi itu harus usahakan direbus dulu, dimasakkan dulu. Karena kalau tidak dimasak kita tidak tahu airnya itu dari mana, bersih atau tidaknya, ya. Kemudian cara yang lain adalah mencuci tangan. Nah, jadi cuci tangan karena kita tidak tahu juga di dalam tangan kita ini virus-virusnya ada apa saja, ya. Kemudian buang air besar pada tempatnya, jangan buang air sembarangan, ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin karena tidak ada WC ya mungkin orang sembarangan, tapi kalau sekarang tidak bisa lagi. Kemudian mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Nah, jadi ketika orang tua kita membeli bahan makanan itu sebelum dimasak itu harus dicuci dulu karena kita tidak tahu mungkin di bahan-bahan itu terdapat bakteri-bakteri, misalnya ketika dari kebun disiram dengan eh, bakteri apa ataupun obat apa yang itu ketika kita masak belum dicuci. Nah, kalau bisa dicuci seperti itu, ya. Dan yang paling penting adalah makan makanan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, apalagi kondisi seperti ini, daya tahan tubuh kita harus kita tingkatkan, ya. Itu tadi tentang masalah muntaber, anak-anak sekalian. Nah, kita lanjutkan selanjutnya adalah demam berdarah, ya. Demam berdarah dengue atau DBD. Nah, ini juga salah satu penyakit yang menular, ya. Demam berdarah merupakan penyakit yang penurunannya sangat cepat. Bahkan demam berdarah dapat berujung pada kematian jika penderita tidak segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Demam berdarah gejalanya dapat dirasakan setelah 4 sampai 7 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini lagi-lagi virus, ya. Mungkin seperti sekarang ini virus corona juga yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, terjadi demam yang tinggi, ya. Mudah hilang nafsunya, ya. Nafsu makannya, sakit kepala, nyeri di bagian otot dan tulang, mual, muntah dan muncul bintik merah pada kulit. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita perhatikan ketika terjadinya demam berdarah. Itu merupakan gejalanya. Kemudian media penularannya. Nah, media penularannya penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue, yaitu virus ini hidup dalam nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti, ya. Nyamuk ini menularkan virus penyebab demam berdarah melalui gigitan pada kulit manusia. Nah, jadi ini kalau zaman dahulu itu ketika kita tidur, orang tua kita sering menggunakan kelambu, ya. Kelambu sehingga menghindari dari gigitan nyamuk, ya. Kalau sekarang mungkin ada obat-obat nyamuknya, ya. Tapi ini juga harus diperhatikan untuk pemakaiannya. Jangan terlalu berlebihan. Ciri-ciri nyamuk ini memiliki bercak-bercak putih pada tubuh dan kaki, ya. Ini merupakan media penyebarannya adalah untuk penyakit demam berdarah ini adalah virus nyamuk Aedes aegypti. Cara pencegahannya seperti apa? Nah, nyamuk Aedes aegypti senang tinggal di habitat air yang bersih. Nah, bak mandi misalnya, tempat penampungan air hujan atau barang bekas lainnya. Nah, dapat dilakukan dengan 3M, menguras, menutup dan mengubur barang yang tidak terpakai. Jadi nyamuk-nyamuk ini makanya harus diperhatikan ketika kita punya tempat bak mandi, ya, harus sering dibersihkan, ya. Jangan sampai muncul jentik-jentik nyamuk, ya. Nah, kemudian tempat tampungan air hujan. Kalau kita lihat mungkin di luar rumah kita kadang-kadang ada barang-barang bekas yang akhirnya terdapat bisa menampung air hujan. Nah, itu bisa menyebabkan munculnya nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, caranya seperti apa? Dengan menguras apa? Menguras bak mandi seminggu sekali, tempat penampungan itu, kemudian menutup tempat air minum kita. Jadi ketika kita punya tempat air minum itu harus ditutup, jangan dibiarkan secara terbuka. Dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai seperti kaleng-kaleng bekas itu kalau kita biarkan dia akan menampung air hujan dan bisa menyebabkan bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, itu saja mungkin anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama melepaskan lapas. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.